Jadi kalau kita mau berkisah mengenai nabi-nabi, sebenarnya nabi yang pertama Adam alaihissalam saja kita tidak cukup 1 bulan. Apalagi kalau kita tidak sekedar mendongeng dan didongengin, sekedar mendengarkan dan memahami alur cerita dan seterusnya, tapi melakukan tafakur, pemahaman dan pendalaman. Sejak Adam belum diciptakan saja sudah satu kisah yang luar biasa yang sesungguhnya bisa merupakan wacana bagi seluruh masalah kita sekarang. Jadi ketika Adam akan diciptakan, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Kata khalifah ini dipilih saja sudah sebuah kontroversi. Kenapa Allah tidak mengatakan manusia, tidak mengatakan makhluk, tetapi yang dia sebut justru fungsinya yaitu khalifah. Ini sebuah wacana yang sudah luar biasa dan kita bisa berdebat sampai bertahun-tahun. Kontroversi berikutnya adalah malaikat membantah, mempertanyakan, setengah menggugat, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk yang toh pekerjaannya sudah jelas yaitu merusak bumi dan menumpahkan darah. Kontroversinya terletak terutama pada bahwa aturan dasar kemakhlukan malaikat itu adalah ya'malu ma yu'marun. Dia hanya menjalankan yang diperintahkan. Selain itu dia tidak boleh. Berbeda dengan manusia yang mendapatkan demokrasi dan kebebasan sampai batas yang memang harus menyelamatkan mereka. Nah, malaikat membantah ini sudah sebuah kontroversi dan sebuah fenomenologi pergaulan antara Tuhan dengan makhluknya. Ini menjadi sumber ilmu, sumber pemikiran, sumber wacana yang luar biasa juga. Kalau kita diskusikan tidak akan selesai. Kontroversi ketiga adalah malaikat kok tahu bahwa Adam ini dan manusia yang diciptakan Allah ini kelak akan merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain. Dengan berbagai macam formula, dengan berbagai macam cara merusak bumi dan berbagai macam cara untuk berbunuh-bunuhan atau menumpahkan darah satu sama lain. Malaikat kok tahu? Saya kira pertanyaan terhadap kontroversi ini adalah, ini malaikat membantah Tuhan ini karena mereka ini peramal, tahu sebelum terjadi, jadi futurolog, ataukah mereka pernah mengalami manusia? Ini kontroversi yang ketiga. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kontroversi yang keempat adalah fil ardi. Kenapa Tuhan menciptakan khalifah itu di bumi dan menjadi peristiwa yang begitu penting? Padahal kalau Anda mempelajari alam semesta, bumi ini benar-benar tak terhitung, tak terhingga dari volume dan luasnya seluruh ruang alam semesta. Dan bumi ini termasuk salah satu debu yang tidak besar di antara debu-debu lain, planet-planet, satelit-satelit, dan matahari-matahari, bintang-bintang yang luar biasa tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan manusia. Apakah seluruh alam semesta ini terletak atau berpusat pada bumi ataukah bagaimana? Ataukah Allah juga menciptakan khalifah-khalifah yang lain di planet-planet yang lain, di galaksi yang lain yang kita tidak bisa menjangkau, atau bagaimana? Apakah kita dibikin semacam makhluk yang dibiarkan bersifat megalomania seolah-olah alam semesta ini muatan utamanya adalah umat manusia? Ini sudah sebuah pertanyaan yang luar biasa, tidak bisa dijawab dan menjadi wacana setiap ilmu pengetahuan. Kenapa fil ardi? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia atau barangkali dia menciptakan di berbagai macam planet dan seterusnya yang kita tidak tahu. Ini kontroversi yang keempat. Kontroversi berikutnya sangat banyak pada kehidupan Adam. Kemudian ketika Adam melanggar salah satu larangan Allah, kemudian dia dihukum dengan ditransformasikan dari surga ke bumi, baru bertemu dengan Hawa dan seterusnya. Kemudian itu yang menjadi salah satu sumber dari kontroversi teologi pada agama-agama mondial, agama-agama dunia. Dan itu menjadi sumber peperangan, menjadi sumber perdebatan, menjadi sumber pengorbanan umat manusia dalam jumlah yang juga berjuta-juta, hanya karena memahami Adam turun dari surga ke bumi itu apa maknanya. Itu sudah menjadi sumber peperangan yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kontroversi yang berbagai macam dari penciptaan sekedar Adam saja sebenarnya sudah merupakan pelajaran-pelajaran yang luar biasa bagi umat manusia. Belum nanti sampai kepada anak-anak Adam, belum sampai nanti kepada perkawinan yang pertama di muka bumi dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya apapun masalah Anda sekarang, apapun masalah republik kita sekarang, apapun masalah dunia kita sekarang, sesungguhnya sudah ada wacana-wacana untuk mencari hikmah solusinya. Sekedar pun dari seorang nabi yang namanya Adam alaihissalam. Jadi ada sangat banyak
kontroversi ilmu, wacana, pemahaman dan seterusnya yang menyangkut rencana penciptaan Adam sampai kehidupan Adam, yang kalau kita mau turutin ini kita butuh 10 Ramadan sekedar untuk Adam alaihissalam saja. Tapi saya kira kita ambil 1-2 hal yang mungkin paling perlu bagi kita. Kalau misalnya kita bicara mengenai apakah malaikat ini memprotes Allah mengenai penciptaan Adam, dia futurologis atau dia empiris? Dia bisa melihat apa yang akan terjadi pada anak-anak turunnya Adam, ataukah dia pernah mengalami manusia? Berarti ini masalah antropologi. Apakah ini ada hubungannya dengan Homo erectus, Homo sapien? Kalau lihat tahun-tahun perkiraan sejarah mengenai kapan Adam hidup alaihissalam ya, itu kira-kira kan dia pasti bukan Homo erectus, dia baru saja sekitar berapa 6.000 sampai 9.000 tahun. Jadi pasti dia mungkin awal saja dari apa yang disebut Homo sapien. Jadi ini tugas para antropolog ini untuk mengetahui ini semua. Anda tahu antropologi akhirnya kan sampai ke sosiologi, sampai ke psikologi, sampai kemana-mana. Jadi kita mempelajari ilmu politik, ilmu manusia, hatinya, jiwanya. Kita mempelajari budayanya segala macam. Sesungguhnya harus ada akar-akar antropologi yang dipakai sebagai bahan berpikir dan bahan analisis serta kesimpulan atau konklusi bagi sifat-sifat manusia. Dengan begitu sejarah bisa dijalankan secara lebih baik kalau kita tahu. Sehingga sekedar 1-2 ayat mengenai penciptaan Adam, sesungguhnya setiap negara, setiap pemerintahan, setiap majelis ilmu dari semua manusia bisa belajar sangat banyak. Yang saya kira paling praktis yang bisa kita pakai, karena Anda dan saya bukan ilmuwan, kita bukan orang penting, kita bukan pakar, kita bukan orang hebat, tapi yang paling penting yang bisa kita ambil dari penciptaan Adam adalah bahwa sebagaimana seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul berikutnya di dalam sejarah, ada satu yang sangat penting yang harus kita pelajari dan harus kita tiru, ialah bahwa tidak ada di antara mereka yang merasa dirinya baik, tidak ada di antara mereka yang merasa dirinya soleh, tidak ada di antara mereka yang merasa dirinya dekat dengan Allah. Semua merasa berdosa, merasa zalim kepada dirinya sendiri, semua merasa fakir, merasa jahat di hadapan Allah, selalu merasa dirinya itu jelek, buruk, jahat, hina dan lain sebagainya. Sehingga doa Nabi Adam alaihissalam sangat terkenal dan diajarkan kepada anak-anak Islam sejak kecil, dimanapun, sejak dahulu kala. Anda mungkin setua saya, di zaman kecil kita sering pujian di surau-surau, di masjid-masjid. Doa yang terkenal itu bahkan kita lakukan bersama-sama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal